Selamat malam teman-teman semua, mahasiswa dan mahasiswi PENS 2021. Di sini rata-rata angkatan 2021 ya. Selamat malam, semoga masih semangat dalam mengikuti perkuliahan malam ini. Nah, hari ini merupakan pertemuan kedua kita setelah pertemuan pertama ya minggu lalu. Jadi kita mulai hari ini kita akan lanjut atau kita akan mulai materi-materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah belajar di era digital atau Skillset 21. Nah, sebelum kita mulai, saya meminta apabila koneksinya mendukung juga stabil, teman-teman semua di sini mohon dinyalakan kameranya sampai acaranya atau sampai mata kuliah hari ini selesai. Nah, hari ini kembali yang akan memandu perkuliahan hari ini adalah saya dan rekan saya Pak Sena nanti yang akan memaparkan materi pertama pada kegiatan atau pada kuliah hari ini. Materinya mengenai penggunaan internet sehat ya Pak Sena ya sebagai permulaan materi di belajar era digital atau Skillset 21. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai perkuliahan hari ini dan saya serahkan room kepada Pak Sena. Pada Pak Sena, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Ya, semoga masih tetap semangat ya, walaupun pukul sudah menunjukkan 8:30 malam ini ya. Jadi mungkin kita mulai saja supaya tidak kemalaman. Untuk pertemuan awal-awal ini mungkin kita belum masuk praktek ya, rekan-rekan. Jadi lebih kepada teori saja dulu, teori materi yang terkait tentang teknologi khususnya karena kita ini mata kuliah terkait belajar di era digital ya atau Skillset 21. Jadi mungkin dibutuhkan juga bekal-bekal untuk rekan-rekan sekalian khususnya terkait pedoman-pedoman ataupun etika mungkinnya dalam memanfaatkan teknologi ataupun dalam mengakses beberapa aplikasi ataupun yang berkaitan dengan perkembangan teknologi khususnya di pandemi ini ya dan dalam era industri 4.0 ini. Jadi sebelum praktek mungkin beberapa materi atau teori akan kita sampaikan terlebih dahulu agar ada bekal juga untuk rekan-rekan sekalian seperti apa gitu yang harus kita lakukan dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini, apalagi dengan adanya medsos gitu ya, sangat tidak terbatas gitu kita menjangkau sesuatu hal di luar baik itu di luar tempat kita berada. Baik, kalau begitu saya izin share screen. Sudah tampil, Pak Raka? Tampil, Pak Sena. Tampil ya, oke, siap. Baik, di sini mungkin saya sedikit ingin menjelaskan terkait internet sehat. Ini kita coba kaitkan dengan pendidikan jarak jauh. Jadi di sini mungkin temanya yaitu pengaturan internet sehat pada pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Mungkin rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian sudah tidak asing ya dengan istilah pendidikan jarak jauh seperti yang kita lakukan saat ini. Ini salah satu bentuk dari pendidikan jarak jauh. Mungkin sekalian sharing ya pengalaman saya itu sudah mencoba melakukan penelitian ya sejak tahun 2015 itu sudah melakukan penelitian tentang pendidikan jarak jauh. Jadi sebelum ada pandemik ini saya sudah jauh mencoba menelusuri atau melakukan penelitian khususnya tentang pendidikan jarak jauh ya kan. Jadi waktu itu kebetulan ada program juga di Pagatos khususnya sekolah terbuka ya jarak jauh tingkat SMP ya. Di SMA namun dilaksanakannya di SMP gitu. Nah itu dulu kita coba melakukan pendidikan jarak jauh. Namun mungkin pada waktu itu, pada saat itu pendidikan jarak jauh itu dianggap belum terlalu penting ya atau belum terlalu efektif lah. Namun ketika saat ini memasuki pandemi COVID-19, hampir seluruh, bahkan bisa dikatakan 100% seluruh
setelah itu, setelah melihat keadaan seperti ini, saya merasa tidak menerapkan pendidikan jarak jauh. Nah, di sini hal yang perlu kita perhatikan khususnya dalam pendidikan jarak jauh itu yaitu etika-etikanya ya, ataupun bisa dikaitkan ketika kita menerapkan pendidikan jarak jauh itu tidak dipungkiri atau tidak terlepas dari kemanfaatan internet ya, rekan-rekan sekalian, karena tanpa adanya internet pendidikan jarak jauh juga tidak akan terlalu efektif. Walaupun jenis-jenis pendidikan jarak jauh sebenarnya ada selain menggunakan internetnya seperti televisi, radio, itu bisa dikatakan juga bentuk dari pendidikan jarak jauh. Namun mungkin saat ini pendidikan jarak jauh ini lebih kental kepada sesuatu yang bisa diakses melalui internet. Contohnya seperti saat ini. Apalagi kalau mungkin rekan-rekan sekalian kalau pernah dengar universitas terbuka, itu sudah jauh lebih lama sekali mereka lebih dulu ya menerapkan pendidikan jarak jauh ketimbang kita mungkin seperti saat ini. Nah, disinilah jadi pentingnya pendidikan jarak jauh. Sangat banyak sekali juga aplikasi-aplikasi yang bisa diakses untuk mendukung pendidikan jarak jauh. Namun perlu diperhatikan juga oleh rekan-rekan sekalian, ada batasan di mana kita dalam memanfaatkan internet ini ya, khususnya dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh. Karena kan saat ini rekan-rekan juga mungkin ada yang kebagian itu bantuan kuota seperti itu ya, sehingga di mana para pelajar maupun yang belum berumur di bawah 17 tahun itu sudah diberi fasilitas berupa internet ya, jadi bisa mengakses internet. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana apabila penggunaan internet itu terlewat batas oleh si pelajar tersebut gitu, khususnya untuk anak-anak yang masih di bawah umur ya, ini perlu kita perhatikan gitu. Wah, sangat penting sekali. Nah, ketika pendidikan jarak jauh ini peran guru bisa dikatakan lebih berkurang gitu daripada peran orang tuanya langsung. Mana yang bisa memantau secara langsung atau secara tatap muka itu orang tua dari masing-masing siswa ataupun mahasiswa ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini diperlukan sekali suatu pembatasan ataupun pengawasan yang lebih ketat, lebih ekstra yang harus dilakukan oleh masing-masing orang tua khususnya ya rekan-rekan. Mungkin kalau rekan-rekan sekalian sudah pada dewasa lah ya, jadi sudah pada tahu nih batasan-batasan mana yang harus bisa dilakukan, mana yang boleh diakses dan mana yang tidak diakses. Bagi rekan-rekan sekalian mungkin yang punya adik atau sepupu yang masih belum cukup umur, bisa dibantu dalam pengawasannya memanfaatkan internet ya rekan-rekan. Nah, kita coba memasuki dari pendidikan jarak jauh ini. Definisi pendidikan jarak jauh atau bisa disingkat PJJ diatur pasal 1 angka 1 nomor 119 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini artinya pendidikan jarak jauh ini bisa dilakukan di SD atau sekolah dasar ataupun menengah. Menengah ini bisa sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kemudian PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan dan atau pembelajaran. Nah, seperti yang kita lakukan ini ya, rekan-rekan sekalian, ini termasuk dari pada bentuk PJJ. Mungkin saat ini kita sangat beruntung sekali nih sebenarnya ketika memasuki pandemi ini, kita sudah jelas dipermudah dalam menerapkan PJJ, khususnya dalam pengelolaan Vicon Room ya, seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu menggunakan Zoom. Kalau boleh terus terang dulu tahun 2015 itu masih terbatas ya rekan-rekan, bisa dikatakan Zoom pun masih belum terlalu dikenal atau mungkin belum ada mungkin pada waktu itu ya. Ketika itu kami lebih kepada mengakses Webex. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilahnya itu Webex. Di situ kita betul-betul memanfaatkan Webex ketika itu, dan aplikasi lainnya itu Edmodo. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah dengar Edmodo. Nah, jadi yang digunakan pada waktu itu ketika sekitar tahun 2015 ke bawah lah ya bisa dikatakan,
Itu yang digunakan yaitu Webex dan aplikasi Edmodo. Aplikasi Edmodo itu lebih kepada sistem pembelajarannya seperti pembagian tugas atau kuis, pengumpulan tugas, itu kita menggunakan Edmodo. Untuk pertemuan tatap mukanya itu dulu kita menggunakan Webex. Nah, berbeda dengan saat ini ya, rekan-rekan sekalian, tambah lagi ketika kita memasuki pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah sangat beruntung sekali kita diberikan kemudahan yaitu dengan banyaknya aplikasi Vicon Room yang bisa kita manfaatkan, apalagi seperti adanya Google Meet, kemudian ada juga mungkin teman pernah dengar MS Microsoft Teams ya. Nah, kemudian juga ini yang kita gunakan yaitu Zoom. Jadi bukan alasan gitu kita tidak terus melanjutkan pendidikan atau melakukan kegiatan pendidikan di saat ini, karena saat ini lebih mudah, bahkan lebih beratnya ketika para angkatan sebelumnya yaitu pada tahun 2015 itu sangat sulit sekali, ditambah mereka juga ketika itu kelas bisa dikatakan waktu itu Android juga tidak canggih saat ini ya, jadi cukup terbatas dulu untuk space-nya juga itu cukup terbatas. Mungkin dari beberapa penelitian saya waktu itu ya, lebih kepada fasilitas dan sarananya cukup kurang ya teman-teman sekalian, apalagi perangkatnya cukup berat sekali untuk digunakan digunakan telekonferensi seperti ini, bisa dikatakan itu cukup berat sekali ketika itu waktu itu saya pernah saksikan para siswanya ya cukup prihatin ya waktu itu. Nah, dibandingkan dengan sekarang mungkin rekan-rekan sekalian juga menggunakan perangkat yang lebih canggih, space-nya lebih besar, dan itu sangat mempengaruhi sekali dalam implementasi pendidikan jarak jauh. Nah, ini ruang lingkup PJJ, itu merupakan bentuk dari pendidikan. Nah, ini kemudian masuk kepada transaksi elektronik dan dibutuhkannya jaringan internet. Nah, ini ya, jadi seperti yang saya katakan, jadi PJJ ini bisa dilakukan dua arah ya, atau dua jalur. Yang pertama itu bisa melalui transaksi elektronik yang terkait dengan jaringan internet seperti yang kita lakukan saat ini ya. Mungkin saat ini rata-rata hampir 90% atau mungkin bahkan 98% pendidikan jarak jauh sudah menggunakan sistem transaksi elektronik atau yang berkaitan dengan jaringan internet ya, kan. Nah, dulu itu ketika saya melakukan penelitian 2015, media elektronik lainnya ini masih digunakan, yaitu menggunakan televisi atau radio. Bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya ya, rekan-rekan sudah lahir ya, belum. Dulu itu bahkan televisi itu bisa menjadi suatu alat di mana untuk mengajarkan anak-anak sekolah ya, teman-teman. Dulu mungkin seperti TVRI itu dulu, sampai saat ini mungkin TVRI juga masih sering digunakan oleh Kemendikbud untuk memberikan beberapa materi-materi atau pembelajaran. Kemudian kalau rekan-rekan sekalian pernah dengar dulu TPI ya, Televisi Pendidikan Indonesia dulu juga sempat ada ya waktu itu. Jadi dulu benar-benar televisi itu dijadikan sarana sebagai penyampaian materi atau sebagai pembelajaran kepada siswa maupun mahasiswa ya dulu. Bahkan radio pun dulu sempat digunakan. Nah, untuk saat ini kalau radio saya kurang tahu nih apakah masih digunakan atau tidak. Tapi seingat saya ada beberapa mungkin channel yang masih menerapkan untuk penyampaian beberapa materi atau pembelajaran ya. Namun kembali lagi untuk saat ini yang sering kita betul-betul gunakan untuk menerapkan pendidikan jarak jauh yaitu transaksi elektronik yang sangat terikat dengan jaringan internet. Baik, mungkin itu dari ruang lingkup PJJ-nya. Nah, ketika kita melakukan pendidikan jarak jauh, tidak terlepas dari pemanfaatan internet ya, kan, di mana pengaturan penggunaan internet sehat ini dibatasi ya, teman-teman. Jadi ini harus digarisbawahi, kita itu dibatasi, jadi tidak bisa kita seenaknya. Walaupun sebenarnya sangat mudah sekali kita mengakses apapun ya, baik itu bersifat yang pribadi ataupun bahkan yang berada di luar negeri, hampir seluruh dunia gitu bisa kita akses dengan adanya internet. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah membatasi pergerakan kita dalam mengakses sebuah internet ya, rekan-rekan sekalian. Nah, salah satunya yaitu
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ini mohon maaf ada perubahan ya sebenarnya ya. Nomor 9 Tahun 2016 yang biasanya mungkin rekan-rekan sekalian tahu dengan istilahnya Undang-Undang ITE ya. Ini sering-sering dengar ya. Rekan-rekan apalagi di berita-berita nih, ini sering sekali disebut Undang-Undang ITE. Mungkin rekan-rekan juga lebih kental mendengar Undang-Undang ITE ini terkait pencemaran nama baik ya. Nah, di sini sangat rentan sekali ketika ada Undang-Undang ITE, yaitu pasal yang sering dikenakan untuk warganet ya, istilahnya warganet ataupun netizen, ini terkait mengenai pencemaran nama baik. Ini yang patut diwaspadai oleh rekan-rekan sekalian. Jangan sampai ketika memanfaatkan internet, kita tidak mengetahui batasannya, yaitu dengan sering mengucapkan kata-kata yang kurang pantas atau mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur mencemarkan nama baik orang lain. Nah, ini harus diwaspadai. Jangan sampai tanpa sepemahaman rekan-rekan sekalian atau tanpa sepengetahuan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan bisa terkena permasalahan hukum. Nah, sekalinya sudah terkena permasalahan hukum, ini jangan main-main ya rekan-rekan sekalian. Ini sangat berbahaya sekali. Bahkan mungkin saat ini gampang sekali viral ya, mungkin rekan sekalian sudah sering mendengar ya. Di zaman sekarang ini kita harus selalu berhati-hati. Ada patutnya kita harus menjaga, kalau dulu istilahnya menjaga mulut kita nih, menjaga lisan kita. Namun saat ini bisa dikatakan kita harus menjaga jari kita. Jadi selalu waspada, selalu berhati-hati. Disarankan khususnya dalam mengakses media sosial ya, seperti Instagram, seperti itu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, berhati-hatilah dalam mengupdate story ataupun mengupdate sesuatu. Jangan sampai ada unsur penghinaan atau unsur pencemaran nama baik. Ini selalu berhati-hati. Jadi di sini kami, saya dan para kak mengingatkan rekan-rekan sekalian selalu berhati-hati dalam menggunakan internet. Jangan sampai karena ketidaktahuan rekan-rekan sekalian terjerumus ke dalam permasalahan hukum. Karena ini tidak main-main ya rekan-rekan sekalian. Ketika kita sudah dilaporkan, yaitu terkena pasal 27 tepatnya, itu selalu berhati-hati. Karena ancaman pidananya pun bisa sekitar 4 tahun. Jadi tidak lucu sekali ya rekan-rekan sekalian, hanya kita iseng mengomentari seseorang, atau menghina seseorang, mencaci seseorang, membuli seseorang, tiba-tiba kita terseret oleh hukum. Nah, ini sangat rugi besar gitu, makanya kita harus selalu hati-hati ya rekan-rekan sekalian. Jadi patut dibatasi tindakan kita, harus selalu hati-hati. Kemudian yang kedua, saya di sini juga ambil contohnya itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, ini juga yang patut diperhatikan oleh rekan sekalian, karena ini rentan sekali ya saat ini ketika ada media sosial, itu seringkali banyak info-info ataupun media-media yang tersebar, khususnya yang mengandung pornografi ya. Nah, ini harus diwaspadai juga rekan-rekan sekalian, karena jangan sampai kita asal mengakses. Jangan kemudian setelah mengakses kita tiba-tiba tanpa sadari kita share lagi. Nah, ini yang patut diperhatikan. Jadi rekan-rekan juga hati-hati. Karena walaupun bukan kita yang pertama kali menyebarkan atau meng-share-nya, bahkan kita pun bisa terkena ya untuk pasalnya. Jadi sekali lagi di sini patut hati-hati jadi sekalian, rekan-rekan sekalian dalam mengakses internet di zaman sekarang ya, khususnya rekan-rekan, karena ini kita emang gampang sekali mengakses sesuatu, terlalu gampang, terlalu mudah. Nah, di dalam undang-undang kedua ini, saya masih banyak lagi sebenarnya ya untuk peraturan-peraturan, namun mungkin untuk pembahasan di perkuliahan pertama ini tidak cukup ya untuk dibahas semuanya. Jadi saya sementara ambil contoh dulu dari dua undang-undang ini. Nah, ini dua undang-undang ini terdapat perbuatan yang dilarang, seperti saya katakan ya. Nah, di sini, jadi barangkali rekan-rekan sekalian yang masih penasaran apa saja sih perbuatan yang dilarang, bisa langsung dibaca ya undang-undangnya agar lebih paham, agar lebih mengetahui dan bisa lebih berhati-hati dalam mengakses internet. Jadi diharapkan khususnya bagi pelajar atau mahasiswa, gunakanlah internet yang mungkin dapat dikatakan berkaitan dengan pendidikan rekan-rekan sekalian atau pelajaran-pelajaran yang sedang ditempuh. Kemudian, pendukung penggunaan internet sehat. Nah, di sini ada beberapa yang perlu didukung ya dalam penggunaan internet sehat, yaitu harus didukung oleh pemerintah,
didukung oleh penyelenggara PJJ, didukung oleh peserta didik. Nah, ini harus saling memerankan perannya masing-masing ya rekan-rekan sekalian, di mana pemerintah tadi salah satunya mendukung penggunaan internet sehat, yaitu dengan menyusun atau membuat undang-undang atau peraturan-peraturan sebagai bentuk batasan perilaku masyarakatnya. Di situ salah satu bentuk peran pemerintahnya. Kemudian di mana peran penyelenggara PJJ-nya? Nah, ini penyelenggara PJJ ini bisa dikatakan seperti para guru, para dosen atau tutor ya. Di sini penyelenggaranya juga harus bisa mengawasi, ikut mengawasi, yaitu mungkin dengan cara selalu memberikan sosialisasi terkait mengakses internet itu seperti apa gitu, khususnya para pelajar. Jadi tidak bisa seenaknya mengakses sesuatu hal. Mungkin biasanya ya di tingkat SD atau SMP mungkin bisa dikatakan itu aplikasi yang ada di smartphone-nya itu harus dibatasi ya rekan-rekan sekalian. Contoh mungkin kita lihat aplikasi yang boleh diakses, misalnya aplikasi-aplikasi yang mendukung pendidikan jarak jauh, seperti tadi saya ucapkan, Edmodo, atau mungkin yang rekan-rekan sekalian tidak asing mendengar, ruang guru, seperti itu ya. Yang mungkin yang hal-hal seperti itu, namun untuk aplikasi yang kurang pantas atau yang bisa dikatakan kurang relevan lah dengan pendidikan, bisa penyelenggara PJJ bisa memantaunya, sehingga mungkin diharapkan bisa di-uninstall gitu dari smartphone yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga itu didukung oleh peserta didiknya. Nah, di sini kembali lagi kepada kesadaran peserta didiknya ya rekan-rekan sekalian. Jadi diharapkan rekan-rekan sekalian bisa mengontrol diri, bisa mengawasi diri sendiri, bisa membatasi perilaku diri sendiri dalam hal menggunakan internet, agar penggunaan internet bisa dimanfaatkan secara sehat ya rekan-rekan sekalian. Nah, penyelenggara PJJ di sini yang tadi saya sebutkan, struktur penyelenggara PJJ ini pasal 6 Permendikbud nomor 119 tahun 2014 tentang penyelenggaraan PJJ pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu kepala sekolah, tutor atau guru atau pengelola sekolah, madrasah, penyelenggara PJJ dan pejabat dan tenaga pendidikan. Nah, tadi ya saya sebutkan siapa saja sih penyelenggara PJJ, kurang lebih inilah yang memiliki peran-peran penting ya dalam mengawasi penggunaan internet sehat khususnya untuk siswanya ataupun mahasiswanya ya teman-teman. Nah, kemudian ini di sini juga ada kewajiban penyelenggara PJJ yaitu pasal 10 Permendikbud nomor 119 tahun 2014, di mana kewajiban penyelenggara PJJ itu yang pertama menyediakan panduan dalam menggunakan internet, yang kedua menyediakan pedoman etika, yang ketiga rutin melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas yang digunakan peserta didik. Nah, ketiga ini yaitu untuk mendukung penggunaan internet sehat. Namun sebenarnya untuk saat ini juga seharusnya ini bisa diterapkan di perguruan tinggi ya rekan-rekan sekalian, karena lebih kali apalagi mahasiswa juga biasanya kurang lebih perilakunya masih hampir sama ya dengan sekolah menengah atas ya. Jadi perlu sekali sebenarnya kebijakan-kebijakan seperti ini juga diterapkan dalam perguruan tinggi. Jadi di mana kewajiban penyelenggara PJJ ini sangat harus diperhatikan, khususnya yaitu tadi menyediakan panduan dalam menggunakan internet. Nah, ini harus dibuat oleh penyelenggara PJJ agar peserta didik dapat mempelajarinya, memahaminya dalam menggunakan internet. Kemudian yang kedua ini tidak lupa terkait pedoman etikanya. Jadi di sini ya etika sangat penting sekali ya rekan-rekan sekalian, karena seringkali ditemukan ini etika ini kurang diperhatikan ya rekan-rekan, khususnya dalam penerapan pendidikan jarak jauh ini berbeda sekali ketika kita melaksanakan pendidikan secara tatap muka nih. Karena kalau tatap muka mungkin rekan-rekan pernah mengalami ya. Kalau tatap muka kan biasanya kita kalau datang tidak boleh, kalau kita datang telat itu tidak boleh masuk. Kemudian apabila kita terlihat rambutnya panjang ya atau gondrong itu biasanya langsung digunting oleh guru gitu ya ketika itu. Nah ini suatu bentuk sebenarnya pembentukan karakter ataupun dalam hal menertibkan etika kita ya, itu sangat penting sekali. Seperti dulu mungkin kuku panjang kita dipukul pakai penggaris gitu ya oleh guru. Nah ini salah satu bentuk pembentukan karakternya. Berbeda dengan pendidikan jarak jauh, karena hal-hal tersebut tidak bisa diterapkan di sistem pendidikan jarak jauh. Karena bagaimana menerapkan gitu ya, kadang kita melihat wajahnya pun tidak. Gitu. Jadi saja saya presentasi seperti ini seakan-akan saya berbicara sendiri gitu ya.
ini yang cukup menjadi sulit atau tantangan dari pendidikan jarak jauh ini. Karena saya pikir khususnya saya pribadi, ketika kita menerapkan pendidikan jarak jauh itu sama saja kita agak mengenyampingkan dalam hal etika. Nah, kita juga tidak tahu nih apakah benar mahasiswanya mendengarkan atau tidak, kita kurang tahu ya. Terus cara berpakaiannya bagaimana, apakah rapi atau tidak, kita tidak tahu. Nah, ini yang patut diperhatikan ketika menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Etika ini cukup kurang diperhatikan karena sulit juga untuk diterapkan atau untuk diawasi ya rekan-rekan sekalian. Kemudian etika dalam menggunakan internet pun ketika dalam pendidikan jarak jauh ya cukup sulit, kecuali peran orang tua yang sangat dipentingkan. Balik lagi, yaitu ketika sistem pendidikan jarak jauh diterapkan, dalam beretika menggunakan internet ini dibutuhkan sekali peran orang tuanya masing-masing, karena untuk peran guru cukup sulit ya untuk mengawasinya, karena jauh sekali gitu ya. Paling tidak, yang paling bisa dilakukan oleh guru ataupun dosen dalam mengawasi peserta didiknya yaitu ya melalui telepon ataupun menghubungi orang tuanya langsung, mungkin hanya sebatas itu, tidak bisa, cukup sulit untuk mendatanginya langsung masing-masing gitu ya, ini sulit sekali gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan, pembentukan karakter khususnya dalam menerapkan etika. Nah, kemudian yang ketiga tadi yaitu rutin melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas yang digunakan peserta didik. Nah, ini juga sebenarnya bisa dilakukan apabila sedang tatap muka ya, rekan-rekan. Kalau dulu seingat saya ya 2015 itu sistem pendidikan jarak jauh itu tidak 100% tidak bertatap muka ya rekan-rekan. Jadi tidak 100% pendidikan jarak jauh, namun bisa dikatakan 80%-nya pendidikan jarak jauh, 20%-nya itu tatap muka. Nah, ketika dilaksanakan tatap muka, disinilah dapat dilakukan, yaitu dengan rutin melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas yang digunakan oleh peserta didik. Baik, itu terkait kewajiban penyelenggara PJJ. Nah, di sini kewajiban peserta didiknya seperti apa ya? Itu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kewajiban peserta didik yaitu ada dua, menjaga norma-norma pendidikan, menjaga etika dalam penggunaan internet. Nah, di sini juga suatu bentuk dalam mendukung penggunaan internet sehat. Jadi tidak hanya peran dari penyelenggara PJJ-nya tadi, sebagaimana yang saya sebutkan, di sini juga diperlukan sekali peran-peran khususnya rekan-rekan sekalian ya, teman-teman sekalian selaku peserta didik, di mana harus bisa menjaga norma pendidikan. Norma pendidikan ini ya, itu termasuk tadi tata tertib, kemudian sopan santun ya, ini juga. Kemudian dalam melakukan penggunaan internet pun harus bisa menjaga etikanya ya rekan-rekan, bagaimana tadi yang sudah saya katakan. Mungkin dalam patokannya bisa kita lihat tadi ya Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Pornografi, dan itu bisa diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian agar bisa menjaga etika dalam penggunaan internet sehat. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya paparkan ya rekan-rekan sekalian. Mungkin di sini bisa saling diskusi, barangkali ada yang ditanyakan, khususnya dalam memanfaatkan internet agar internet yang kita akses bisa lebih berfaedah ya, bermanfaat untuk kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kak. Kita bisa masuk saja langsung ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Sena atas paparan presentasi atau paparan materinya. Mungkin teman-teman di sini apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Namun sebelumnya tadi menarik ya pemaparan mengenai internet sehat. Nah, kita tahu bahwa internet ini banyak banget dampak baik maupun buruknya saat ini. Yang nggak bisa dipungkiri ya gitu, seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman sekarang. Mungkin teman-teman ngalamin atau mungkin tahu ada dulu HP ya, dulu masih HP yang biasa gitu, Nokia dan lain sebagainya, beralih ke BB, BlackBerry, lalu sekarang smartphone. Setiap orang sekarang pasti punya smartphone. Siapapun gitu, orang tua, remaja, anak-anak bahkan juga punya smartphone itu sekarang. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana mereka itu dapat dikontrol gitu dalam penggunaan internetnya. Dan sekarang ya kita tahu ya Pak Sena ya, penggunaan internet ini banyak sekali dampak negatif maupun positifnya gitu. Dampak positifnya sudah kelihatan lah ya, banyak sekarang
kelihatan banget gitu ketika PJJ atau ketika masa pandemi COVID-19 ini, kita dimudahkan sekali gitu dengan adanya Zoom, Webex, juga ada aplikasi-aplikasi yang lain ya, sekarang bikin tugas bisa langsung email dan lain-lain sebagainya. Tapi juga kita nggak bisa pungkiri juga gitu dampak negatif. Nah, maka dari itu pemaparan penggunaan internet yang sehat itu penting gitu untuk ditanamkan kepada setiap orang, khususnya teman-teman di sini sebagai mahasiswa dan mahasiswi, yang mana kita tuh harus menjunjung etika. Tadi kan sebagai di garis bawah ya dikatakan oleh Pak Sena, etika. Karena menurut saya gitu, ketika kita bekerja, atau teman-teman di sini kan rata-rata sudah pada bekerja ya, etika itu lebih penting dibandingkan kepintaran itu sendiri kalau menurut saya. Itu jadi memang etika atau etik yang kita punya ini kita dapat terapkan di dalam hal apapun, salah satunya dengan penggunaan internet. Gitu. Nah, internet di sini juga kita harus paham gitu rules-nya, gitu. Kita harus paham juga dampaknya gitu, penggunaan internet itu seperti apa dan bagaimana. Gitu. Kita sering banget ya mendengar kabar, banyak banget mendengar kabar di internet. Kalau teman-teman buka Instagram lah, buka Twitter, media sosial atau apapun itu namanya, pasti sering ada komen-komen hate speech dan lain-lain. Nah, saya harapkan di sini teman-teman semua dapat memahami resikonya ketika teman-teman atau siapapun gitu ya, teman-teman bisa mengingatkan saudara-saudaranya, orang tua dan lain-lain untuk berhati-hati dalam internet. Karena walaupun kita punya smartphone, kita punya WiFi, kita bisa berkoneksi dimanapun dan lain-lain, tetap etika, tetap juga kita harus menghargai orang lain, dan juga agar penggunaan internet itu sendiri memberikan dampak yang positif buat kita. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Sena. Nah, teman-teman di sini, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang dipaparkan oleh Pak Sena, baik mengenai penggunaan internet, atau misalkan ada yang masih ganjel gitu nih, ada yang belum dibahas dan lain-lain, misalkan, dipersilakan teman-teman, dibuka saja mic-nya. Sama menambahkan juga sedikit ya, silakan Pak Sena. Sebagai pesan juga rekan-rekan sekalian, memang di mana tadi betul kata Pak Raka, bisa dikatakan etika itu nomor satu ya daripada kepintaran, apalagi ketika rekan-rekan sudah masuk dunia kerja, itu banyak sekali mungkin dapat dikatakan suatu atasan gitu ya, itu lebih memperhatikan lebih pada etika, karena percuma ketika emang kita berkompetensi, kita bisa dikatakan pintar lah dalam bidang kita, namun ketika etika tidak ada, ini cukup sangat minus sekali gitu ya. Ini yang kadang seringkali berujung dengannya pemberhentian dan sebagainya, atau tidak dilanjutkan. Nah, ini sangat penting sekali ya rekan-rekan. Jadi etika itu selalu dijaga gitu ya, karena itu yang sangat perlu diperhatikan khususnya di dunia kerja ya. Mungkin rekan-rekan juga sudah banyak pengalaman ya di dunia kerja saat ini, namun balik lagi jangan pernah kesampaikan etika, karena itu sangat penting sekali. Karena bagi atasan suatu etika itu sangat diperhatikan gitu, ketimbang suatu istilahnya mungkin kompetensi lah ya. Karena ketika kita berbicara kecerdasan atau kepintaran itu sebenarnya bisa diasah gitu. Namun ketika kita berbicara etika, ini yang menjadi PR sekali gitu ya rekan-rekan. Nah, inilah yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan sekalian. Baik, persilakan, itu ada yang resen. Gusri ya, di sini rese. Gusri, dipersilakan, dibuka aja mic-nya. Bila ada yang ditanyakan. Ya Pak, terima kasih Pak Sena dengan Pak Reka dengan materi etika internetnya dan soal undang IT. Untuk undang-undang IT atau internet, bila kita memblokir atau menghack seperti berita atau hoax dan pornografi gitu Pak, sedangkan itu adalah sebuah media tersebut untuk cari uang untuk kemajuan perusahaan media tersebut, itu hukumnya gimana Pak? Gimana, mohon maaf kurang jelas ya suaranya. Ya, Gusri bisa diulang lagi pertanyaannya? Ya Pak. Suaranya kurang jelas. Sekarang jelas Pak? Ya, lebih jelas. Ya. Soal undang IT Pak, untuk undang-undang internet, bila kita memblokir atau menghack berita seperti hoax dan aplikasi pornografi, sedangkan itu adalah sebuah media tersebut untuk cari uang dan untuk kemajuan perusahaan media tersebut, itu hukumnya gimana Pak? Oh ya, siap.
Jelas ya, cukup jelas. Baik, terima kasih Mas Gusri atas pertanyaannya. Jadi seperti ini ya, karena emang ketika kita balik lagi mungkin dalam hal mengatakan ketika hukum diterapkan, pasti kembali lagi ketika kita berbicara itu kan mata pencarian dia, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah ini yang bisa dikatakan namanya hidup gitu ya, kadang kita tidak bisa semau kita gitu, maksudnya dalam artian tidak bisa dengan sesuai pilihan kita begitu saja. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu seperti norma. Walaupun ini mungkin sedikit saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan norma dengan hukum ya. Kalau norma itu lebih kepada sesuatu yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi walaupun secara hukum belum diatur, namun menurut pandangan masyarakat itu salah atau perbuatan kejahatan, mau tidak mau itu harus diberantas gitu, bisa dikatakan. Apalagi ketika sudah diatur oleh hukum. Nah, seperti contoh tadi Mas Gusri yang bilang, ketika suatu media hoax ya, bisa dikatakan tiba-tiba dihack atau diblokir, itu kan artinya kita sudah menghalangi usaha dia ya, atau mata pencaharian dia lah sebagai media berita atau media online. Namun sekali lagi dikatakan karena kita negara hukum ya, Mas Gusri, jadi mau tidak mau kita sudah dapat dikatakan kontrak sosial nih, karena mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada. Jadi sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, yaitu mungkin ada istilahnya kontrak sosial di mana kita itu sudah harus mengikuti aturan yang ada. Ketika suatu undang-undang sudah melarang sesuatu, namun ketika kita tetap melakukannya, walaupun dengan alasan tersebut sebagai mata pencarian dan sebagainya, namun mau tidak mau hukum itu harus diterapkan. Jadi balik lagi karena kita negara hukum ya, karena ini penting juga ya. Jadi memang banyak sekali sih seperti kasus ya, seperti kemarin pencurian susu ya, kemarin sempat viral oleh 2 ibu-ibu, kemudian mau tidak mau tetap diproses hukum. Namun kemarin info terakhir sih dibebaskan ya. Namun kan balik lagi ketika emang sudah melanggar hukum atau melanggar aturan yang sudah diatur oleh suatu negara, itu mau tidak mau harus diproses terlebih dahulu gitu secara hukum. Jadi bukan alasan juga karena suatu mata pencarian seseorang sehingga hal tersebut dihalalkan atau sebagainya, itu tidak boleh ya rekan-rekan. Dan satu hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian, kita sebagai masyarakat Indonesia yang merupakan negara hukum, yaitu termasuk ke dalam kontrak sosial di mana kita harus mengikuti aturan yang ada, mematuhi aturan yang ada, walaupun mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita ya, tapi mau tidak mau kita harus mengikuti itu, karena terdapat juga asas fiktif ya teman-teman, di mana teman-teman sekalian itu dianggap mengetahui aturan-aturan tersebut. Jadi tidak bisa dengan ketika kita melanggar aturan dengan alasan kita, waduh saya belum tahu ada aturan tersebut, wah saya belum paham aturan tersebut, itu tidak berlaku. Jadi kita dianggap sudah mengetahui. Jadi makanya tidak bisa menjadi alasan ketika kita tidak mengetahui, kita bisa dibebaskan dari suatu proses hukum. Contoh tadi dalam bentuk kebijakan bukan menghack mungkin istilahnya, kalau pemerintah itu lebih langsung kepada memblokir ya. Nah, itu suatu kebijakan di mana emang sudah sesuai aturan. Apabila ya media tersebut sudah melanggar hukum, yaitu dengan menyebarkan info-info atau berita hoax. Mungkin itu jawaban dari saya. Mas Rugi, Pak Nasa. Mungkin sedikit tambahannya dari saya berkaitan dengan media hoax atau tadi ya yang menampilkan pornografi dan lain-lain. Sekarang kan banyak banget ya teman-teman pasti tahu lah berita-berita yang clickbait gitu, yang clickbait. Jadi memang kita klik ternyata isinya nggak sesuai harapan. Nah saran saya gitu, itu kan kalau kita klik itu kan naikin trafficnya mereka, gitu. Sekiranya beritanya yang sekiranya langsung bombastis gitu dan lain-lain yang kayaknya nggak akan segininya gitu isinya. Kayaknya isinya juga ya paling juga kutipan-kutipan dari YouTube ya. Sekarang kan banyak semua narasumber dan lain-lain itu kita kan dikutipnya itu dari YouTube ya. Jarang orang konfirmasi langsung ya Pak Sena ya. Jadi makanya simpang siur gitu. Apakah pernyataannya itu benar atau tidak, tentang berita itu tersendiri hoax atau tidak dan lain-lain. Karena YouTube itu kan bukan media, ya salah satu media sebenarnya. Cuma kan ketika kita berbicara mengenai narasumber dan lain-lain kan kita harus tanyakan langsung ke orangnya gitu. Kalau ngambil kutipan dari wawancara ini, dari wawancara ini kan sebenarnya gitu ya, kalau menurut saya sih harus dikonfirmasi langsung ke orangnya gitu, bukan melalui tangan ketiga atau tangan selanjutnya gitu. Jadi memang berkaitan dengan berita hoax, pornografi dan lain-lain. Ya, kita negara hukum, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Walaupun memang misalkan ya kita mau nge-hack nih demi tujuan atau demi kebaikan bersama,
tujuannya sih mulia, cuman konsekuensinya ya ketika ditangkap atau dan lain-lain ya kita tidak bisa mengelak gitu. Jadi itulah fungsi dari internet sehat. Banyak ya sekarang ya, teman-teman pasti tahu lah, data pribadi itu sekarang banyak banget diumbar. Kemarin kasus yang terhangat pasti teman-teman kalau ngikutin yang KPI, yang salah satu korban atau pegawai KPI yang dibully, yang dipelecehkan secara seksual oleh para pegawai lainnya. Dan para pegawai yang membuli ini, mereka kan data-datanya disebar tuh, buat dibully di Instagram, dipamerkan foto anaknya, istrinya, dan lain-lain. Secara itu benar ya, maksudnya kalau saya pribadi gitu, kalau nggak mikir negara hukum ya itu benar, memang dia harus digituin gitu. Tapi kita juga harus ingat, kita punya batasan gitu. Itulah perbedaan orang yang, mohon maaf ya, orang yang berpikir dengan akal sehat dengan orang yang emosi gitu. Wah ini kesal banget nih, udahlah kita spam aja, kita serang nih Instagramnya dan lain-lain gitu. Memang satu sisi dampaknya orangnya nggak nyaman gitu, merasakan apa yang korban rasakan. Tapi di satu sisi kita, misalkan saya nih ngetik yang macam-macam ke orang itu dan sebagainya, tujuannya baik gitu, bikin mentalnya down, tapi konsekuensi buat saya bisa ditangkap gitu, padahal saya nggak tahu apa-apa juga gitu, saya cuma kegiring opini media atau lihat di medsos, di Twitter dan lain-lain, jadi ikut panas langsung komen dan lain-lain gitu. Nah jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kita harus kita harus paham aturannya, kita harus paham regulasinya, kita harus paham konsekuensi dari ketika kita mengetik. Tadi kan Pak Sena bilang kan dulu mulutmu harimaumu, sekarang kan jarimu yang jadi harimaumu gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan etika yang kita punya. Tadi balik lagi ya Gusri ya, etika, balik lagi etika itu. Ketika kita kesal, kalau kita misalkan aduh nggak suka nih di beritanya gini dan lain sebagainya, udah nggak usah dilihat. Simpel itu kalau menurut saya ya gitu. Sesimpel itu, nggak usah dilihat, nggak perlu dinaikin lagi trafficnya, di-share orang-orang jadi makin pada tahu ya gitu, traffic dia makin naik, kita kesel, traffic mereka makin kaya gitu. Nah itu satu hal yang mesti kita perhatikan. Saya juga dan Pak Sena juga masih belajar soal itu, jadi memang hal-hal tersebut yang mesti diperhatikan oleh kita semua gitu. Apalagi ini teman-teman di sini pasti pada muda ya, emosinya masih wah gimana gitu kan gitu. Jadi ya, jadi tahan kalau ada fenomena di media sosial yang bikin kalian pengen berkomentarlah pada tempatnya, berkomentarlah sesuai bijak, dan juga cari dua sisi, baik dari sisi korban maupun dari sisi pelaku itu. Mungkin itu Gusri tambahan dari saya. Nah ini ya, terima kasih Gusri atas pertanyaannya. Ini ada Ahmad Saputra yang raise hand. Ahmad Saputra, dibuka saja mic-nya, dipersilakan. Baik Pak, saya mau tanya Pak, ya. Bagaimana dengan penggunaan VPN dalam menggunakan internet Pak? Kedua, apabila kita menemuin keluarga atau bahkan kerabat, bahkan entah itu nanti anak kita atau siapapun di dekat kita itu melanggar atau kita dapatin contohnya seperti menggunakan membuka konten-konten yang dilarang atau dilanggar, dengan kita temuin dia menggunakan internet secara tidak baik seperti melihat pornografi dan lain-lain, itu bagaimana sikap kita nantinya Pak? Oke. Terima kasih. Mas Sena dipersilakan terlebih dahulu. Ya, baik. Untuk pertanyaan satu tadi apa ya? Saya kurang ini. VPN, Pak Sena. Penggunaan VPN, Pak. Ya. VPN itu seperti apa sih Pak? Mohon maaf, saya baru ini. Sepemahaman saya juga nggak pernah menggunakan VPN juga ya. Jadi VPN itu salah satu biar kita tuh bisa ngebuka website atau akun ya. Biasanya website yang diblokir di Indonesia, tapi di luar tuh nggak bisa gitu. Di luar tuh nggak bisa. Oh ya. Ya, sama ini Pak. Dia bisa menyimpan alamat IP kita atau identitas kita itu, jadi tidak bakal diketahuin sama Google atau yang lainnya gitu. Jadi dia rahasiakan identitasnya, jadi nggak bisa dilacak. Jadi servernya tuh di luar negeri, Pak Sena. Gitu. Oh ya. Nah ini ya, balik lagi ya, ini mungkin bisa berbicara cyber law ya, Pak Raka, karena emang ketika kita mengakses dunia maya ini kadang sudah di luar yurisdiksi kita nih. Nah ini juga mungkin bisa materi selanjutnya ya nanti ya Mas Ahmad tadi ya, karena emang ketika kita mengakses dunia maya
itu kita terbatas dalam yurisdiksi. Nah, ini yurisdiksi ini maksudnya kedaulatannya lagi ya, karena ketika sudah menyeberang negara lain, khususnya sudah masuk ke luar Indonesia, nah ini kita cukup terbatas untuk bisa lebih memprosesnya atau mengaksesnya lagi. Nah, ini mungkin nanti kelak, mungkin insya Allah kalau ada pertemuan selanjutnya, ini kita bisa bahas lebih lanjut, khususnya mengenai cyber law, jadi hukum-hukum yang bisa diberlakukan ketika sudah mencakup internasional atau di luar yurisdiksi Indonesia. Nah, ini penting juga sih, ini sangat bagus sekali ya pertanyaan dari Mas tadi, karena ini menyinggung suatu lebih kepada apa yurisdiksi di antar negara ya, karena memang ketika kita sudah memasuki dunia maya atau cyber, nah ini sudah mencakup internasional. Nah, ini cukup sudah masuk ke cyber law. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut khususnya ini, karena ketika emang kita sudah keluar dari batasan negara kita, ini cukup suatu kesulitan suatu negara untuk memproses tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa dikatakan suatu ilegal gitu oleh seseorang gitu dalam mengakses internet. Kemudian tadi yang kedua terkait ketika keluarga ya, mungkin bisa dikatakan ini balik lagi sebenarnya ya itu peran masing-masing keluarga juga sangat diperlukan untuk dalam memantau, mengawasi, apalagi anggota keluarga kita yang mungkin bisa dikatakan tidak memanfaatkan internet secara sehat. Ini perlu sekali suatu pengawasan yang sangat penting. Balik lagi biasanya ya ini peran orang tua sebenarnya ya rekan-rekan sekalian, apalagi hal-hal yang bisa dikatakan berbicara asusila dan seperti pornografi dan sebagainya, ini sangat penting sekali untuk lebih bisa dipantau oleh masing-masing anggota keluarga. Namun sebenarnya ketika kita berbicara hukum itu tidak bisa juga sih kita asal melaporkan ya rekan-rekan sekalian. Kita tidak bisa melaporkan dengan atas dasar ketika salah satu anggota keluarga mengakses suatu aplikasi atau website yang ilegal atau tidak mengandung unsur penggunaan internet sehat, itu tidak bisa juga kita asal melaporkan, karena kita balik lagi apa yang dia lakukan nih. Apabila misalnya dia mengakses suatu asusila seperti pornografi dan sebagainya, mungkin kita tidak bisa juga dalam langsung proses secara hukum. Jadi apabila dalam keluarga ini biasanya di luar proses hukum ya rekan-rekan, jadi bisa lebih kepada secara musyawarah, menegurnya mungkin dengan cara baik-baik, dan kembali lagi dengan etika yang sopan dan santun. Balik lagi itu. Mungkin itu dari saya, Pak Raka. Ya, sebentar Pak Sena. Ya, terima kasih Pak Sena atas jawabannya ya. Ahmad juga terima kasih atas pertanyaannya. Menarik sih ini VPN. VPN ini kan dulu ketika internet down ya. Masih ingat Pak Sena dulu beberapa tahun yang lalu ya, ketika kita lagi ngumpul sama teman-teman kita tuh, lalu ada beberapa teman kita yang nggak bisa mengakses Instagram dan lain-lain, WhatsApp bahkan pakai VPN juga gitu. Itu beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun kalau tidak salah. Nah, memang ini VPN tuh dua sisi mata uang kalau menurut saya. Jadi memang ada hal yang menguntungkan, ada hal juga yang merugikan. Tapi kalau menurut saya sih lebih banyak merugikannya dibandingkan menguntungkannya gitu. Kalau teman-teman saya juga banyak yang pakai VPN. Nah, entah ngeliat apa ya, saya nggak tahu ya gitu. Tapi pasti kebanyakan gitu VPN itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat ya tahu sendirilah teman-teman semua di sini ya gitu, yang untuk mengakses hal-hal yang berbau konten pornografi dan lain-lain gitu. Jadi memang VPN ini dua sisi mata uang. Di satu sisi menguntungkan ketika lagi keadaan genting tuh ya, kayak kemarin yang saya tadi cerita sama Pak Sena 2 tahun yang lalu itu, ketika kita sedang sibuk dan lain-lain sebagainya, internet lagi down, kita bisa menghubungi pakai VPN itu sendiri. Tapi yang harus dipikirkan itu adalah dampak panjangnya, yakni data pribadi itu sendiri. Nah, si VPN ini seringkali menyedot atau mengambil data-data pribadi tanpa seizin kita gitu. Kan kita juga kalau punya email, kita punya daftar Instagram, Twitter dan lain-lain, itu kan kita mendaftarkan akun kita gitu ya, nama kita, email, kadang juga minta nomor telepon ya. Ada juga kan kita ketika kita login Tokopedia, Shopee dan lain-lain, marketplace lah. Itu kan semua data-data kita tuh diambil gitu, dipegang oleh dia. Nah, pasti di sini teman-teman semua pernah menerima SMS yang kita itu nggak tahu gitu, bahkan ini dari mana, fintech lah, pinjaman online. Kita
togel dan lain-lain sebagainya, itu kan banyak banget ya gitu yang kayak gitu-gitu. Nah, kita bertanya-tanya kan, saya juga dulu bertanya-tanya, ini dapat dari mana data seperti ini gitu. Nggak pernah saya punya kontak minjem uang dan lain-lain, data-data sini tercecer dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu dampak dari ya internet ini sendiri gitu. Data pribadi, data itu adalah tambang emas gitu. Itu lebih atau sangat bernilai di masa yang akan datang. Jadi memang hal yang harus diperhatikan dan yang memang saat ini juga peraturannya sayangnya belum ada untuk melindungi hal tersebut gitu. Jadi teman-teman kalau merasa terganggu gitu ya dengan adanya banyak SMS dan lain-lain gitu, SMS yang nomornya kita nggak kenal gitu, dan ya itu pasti data kita itu bocor gitu. Bocornya dari mana kita nggak tahu, providernya sendiri pun nggak tahu gitu, atau lepas tangan juga gitu ketika ditanya gitu ya, karena ya alasannya itu data bocor. Nah, salah satu data bocornya itu tadi adalah salah satunya dari penggunaan VPN itu sendiri gitu, tanpa kita sadari gitu bahwa si VPN itu mengambil atau membocorkan atau menjual bahkan data-data yang kita miliki, seperti tadi nomor telepon, nama kita, terus juga kadang data-data pribadi kita juga. Apalagi kalau teman-teman tahu ya fintech, pinjaman online dan lain sebagainya, itu lebih ngeri lagi gitu. Ketika kita minjem uang gitu, kasarnya minjem uang, terus kita telat bayar, itu data kita tuh disebar ke semua kontak yang kita punya gitu. Misalkan Ahmad nih, saya minjem uang, saya punya kontaknya Ahmad, nah nanti Ahmad tuh dikirimin foto saya, dikirimin alamat saya dan lain-lain sebagainya. Itu bukan hanya ke Ahmad, ke Gusri juga, ke teman-teman yang lain di sini. Nah, itulah dampak salah satu dampak yang ngeri gitu dari penggunaan internet itu sendiri. Nah, salah satunya adalah VPN itu gitu. Jadi memang saya sih menyarankan ya untuk jangan menggunakan VPN ya, karena kebanyakan VPN itu ilegal juga gitu. Jadi memang kita menggunakan internet yang biasa aja, yang standar aja gitu, seperti ya nggak jangan pakai server luar lah gitu, karena takutnya ada dampak yang lebih panjang dibandingkan yang akan berdampak pada teman-teman sendiri. Itu mungkin jawaban saya mengenai VPN. Tapi kalau untuk jawaban yang kedua tadi ya, saya setuju dengan Pak Sena yang gimana ya kalau misalkan adik-adik kita atau siapapun lah ya, keluarga dan lain-lain, mengakses internet yang ilegal atau internet yang dilarang dan lain-lain, yaitu balik lagi sih ya, kita harus memfilter diri atau kita harus dapat memberikan edukasi gitu ke teman-teman kita, ke keluarga kita dan siapapun gitu yang mungkin belum paham mengenai internet itu sendiri gitu. Karena memang gampang-gampang susah ya gitu. Ngasih tahu mah gampang gitu, tapi prakteknya susah. Nah, itulah yang menjadi challenge gitu buat kita juga gitu, bagaimana agar supaya internet itu dapat digunakan oleh teman-teman semua dengan tujuan yang baik gitu. Dan ya mungkin salah satunya ya dimulai dari diri kita sendiri gitu, kita kasih edukasi, dampak penggunaannya, positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Dan itulah makanya fungsi dari ya kita sharing, kita diskusi di sini, dan pemaparan internet atau penggunaan internet yang sehat juga gitu adalah salah satu upaya agar teman-teman semua dapat memberikan informasi ini ke teman-teman yang lain atau ke keluarga, ke adik dan lain-lain, agar dapat penggunaan internet ini dilakukan dengan baik, dengan benar gitu. Jadi menurut saya sih agak susah kalau memang prakteknya juga saya juga bingung ya gitu ya, maksudnya gimana dan lain sebagainya. Jadi memang salah satu hal atau salah satu upayanya adalah ya kita harus mempelajari regulasinya, aturannya, lalu kita beritahu pelan-pelan ke teman-teman atau ke ke keluarga dan lain-lain gitu. Karena ya kita juga buktiin juga nih, contohnya ini dampak penggunaan internet nih, banyak kan yang hate speech ya di artis-artis sampai diciduk dan lain-lain. Nah, itu kan salah satu juga menurut saya itu dampak dari kurang pemahamannya mengenai internet itu sendiri. Itu mungkin jawaban saya, Ahmad. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Jadi teman-teman di sini sekali lagi mengingatkan ya bahwa ya penggunaan internet itu sangat penting di era saat ini. Dan saya yakin dan saya berharap semoga dari penjelasannya Pak Sena tadi di awal, penggunaan internet itu harus digunakan sebaik mungkin dan yang manfaat bagi teman-teman semua gitu. Jadi jangan sampai penggunaan internet atau majunya teknologi saat ini tuh malah jadi merugikan kita juga gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus tetap mengontrol teknologi, mengontrol smartphone kita. Salah satunya apa ya tadi, kita harus punya etika, kita harus juga punya moral, kita tahu batasan penggunaan internet itu sejauh mana, kita melangkah sejauh mana, kita harus stop sejauh mana, kita juga harus dapat menyaring gitu penggunaan internet itu sendiri. Nah,
Ada pertanyaan ini dari Ardian, Pak Sena, saya bacakan ya. Sekarang banyak kebocoran data di internet. Ya, jika begini siapa yang disalahkan, Pak? Pemerintah sebagai pemilik aplikasi atau kita yang kurang berhati-hati? Dan bagaimana cara untuk melindungi data pribadi agar tidak sampai bocor? Itu Pak Sena, ini mic-nya ada kendala katanya. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari siapa? Ardian. Ya, Ardian. Terima kasih. Nah, inilah yang menjadi masalah terbesar kita ya, rekan-rekan, karena kalau dibilang kita berhati-hati kayaknya udah kurang gimana gitu ya untuk berhati-hati, karena ini yang menjadi suatu PR untuk pemerintah khususnya ya, bukan kita. Kenapa? Kalau kita itu intinya gini, ketika berbicara data pribadi, ketika kita menggunakan jasa suatu instansi ataupun jasa seseorang, itu mau tidak mau kita memasuki data pribadi kita. Namun hal yang penting bagi kita untuk tidak kebablasan dapat dikatakan data pribadi kita, yaitu dengan menjaga ketika kita diberikan password atau PIN, itulah yang betul-betul harus kita berhati-hati bisa menjaga. Namun ketika kita berbicara data pribadi kita seperti mungkin alamat rumah atau kontak person, nah ini mungkin yang agak kita sulit untuk menjaganya, karena ketika kita menggunakan jasa seseorang mau tidak mau pasti kita memberikan data kita, walaupun sebenarnya secara manajemennya instansi tersebut ada aturan internal, yaitu di mana mereka harus menjaga rahasia data pribadi, merahasiakan data pribadi, khususnya mungkin kalau bank ya, contohnya mungkin seperti data pribadi nasabah. Namun setahu saya untuk instansi seperti itu, kalau secara instansinya, secara aturannya saya lihat mereka sudah cukup ketat sebenarnya. Contohnya seperti bank, saya ambil contoh bank saja ya. Namun kita tidak tahu di belakang itu terdapat oknum lagi mungkin yang sering dikatakan menjual data pribadi kita ya, sehingga terjadi kebocoran. Biasanya isu-isu yang pernah saya dengar itu biasanya dijual data pribadi kita, bahkan mungkin bisa dijual lebih murah. Misalnya satu data itu bisa Rp100, itu isu yang saya pernah dengar ya. Namun data yang disebarkan itu kan tidak hanya 1-2 orang, namun bisa beribu-ribu. Jadi bisa dikatakan ya jumlahnya lumayan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Namun ketika kita berkata siapa yang salah, untuk kita sebagai masyarakat, kesalahan kita mungkin tidak bisa dikatakan 100% salah kita juga, karena bagaimanapun juga pasti data pribadi kita juga akan tersebar ketika kita menggunakan jasa-jasa suatu instansi atau orang. Namun di sini yang perlu diperhatikan, mungkin saya juga tidak mau menyalahkan juga pemerintah ya, rekan-rekan, namun menjadi tugas penting pemerintah atau peran penting pemerintah, PR lah ya bisa dikatakan, pemerintah harus bisa lebih menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakatnya, khususnya dalam mengakses sesuatu. Namun ini juga yang perlu diperhatikan, yaitu suatu aturan pun mungkin belum ada ya secara detail mengatur mengenai kerahasiaan data pribadi. Namun balik lagi ketika kita ingin menyalahkan, sebenarnya balik lagi di dalam instansi itu biasanya ada oknum-oknum yang bisa berani menjual data pribadi tersebut. Namun tidak dipungkiri konsekuensi hukum dari hal tersebut juga sudah ada sebenarnya, khususnya kalau dalam elektronik itu di dalam undang-undang ITE itu sebenarnya sudah ada ya, dengan menyebarkan informasi seseorang tanpa izin atau tanpa pengetahuan orang tersebut itu bisa dipidana. Jadi sebenarnya kalau secara aturan juga sebenarnya sudah ada. Namun balik lagi ketika kita menyatakan ini, siapa yang patut disalahkan? Sebenarnya balik lagi, yaitu terdapatnya oknum-oknum biasanya di dalam instansi yang berani menyebarkan ataupun menjual kepada seseorang untuk mendapatkan data pribadi orang tersebut atau kliennya atau konsumennya ataupun nasabahnya. Maka dari itu tidak aneh ya ketika saat ini pun sampai saat ini nih inbox pesan SMS saya penuh dengan penawaran-penawaran seperti pinjaman online ataupun penipuan-penipuan yang menyebutkan saya mendapatkan hadiah dan sebagainya. Ini suatu bukti di mana memang data pribadi kita saat ini sudah bocor, betul-betul sudah bocor dan sulit untuk kita jaga. Namun perlu yang diperhatikan yaitu ketika kita bisa mengkeep suatu PIN, betul-betul PIN ya, mungkin kalau dalam perbankan itu contohnya mungkin PIN ATM kita atau password m-banking dan sebagainya, itulah yang betul-betul bisa kita saat ini usahakan untuk dijaga. Namun untuk data pribadi seperti kontak person, nama lengkap kita atau nama keluarga-keluarga kita dan alamat, nah ini yang agak
sulit untuk kita jaga saat ini. Jadi bisa dikatakan balik lagi, ketika yang patut disalahkan mungkin yang oknum-oknum inilah yang sebenarnya yang patut disalahkan. Mungkin itu ya Pak Raka, jawaban dari saya. Ya. Betul, setuju dengan jawaban Pak Sera. Ya memang kalau berbicara mengenai data pribadi kita tidak bisa menyalahkan pihak ini, pihak itu, pihak ini, pihak itu, karena memang butuh ditelusuri lebih lanjut ya gitu. Data teman-teman tahu sendiri, data presiden kita aja kemarin nih NIK-nya bocor. Ya, betul, kita tahu Semua NIK-nya. Ya, itu hal-hal yang sifatnya pribadi kan NIK tuh. Sekarang data presiden aja bocor, gimana data kita? Gitu kan? Gimana data kita, gimana data orang-orang biasa lah seperti kita gitu ya, yang belum memiliki jabatan dan lain-lain. Nah, itu yang patut dipertanyakan gitu. Bagaimana data NIK dari orang nomor 1 di Indonesia itu bisa bocor, semua orang bisa tahu gitu. Makanya kan ada joke ya, siapa tahu gitu Pak Jokowi itu ditagih pinjol juga gitu kan setelah NIK-nya tahu, nomor teleponnya tahu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi concern kita gitu. Nah, sayangnya memang aturannya yang khusus, yang spesifik itu belum ada ya Pak Sena ya. Masih digodok dan lain-lain sebagainya gitu. Yaitu urusannya sudah birokrasi ya, itu memang lambat atau tidaknya kendalanya dan apa lain sebagainya kita belum tahu. Tapi memang urgensi dibutuhkannya aturan data pribadi itu sendiri ya sangat butuh banget gitu. Karena sekarang ya kita bingung kan. Ya teman-teman mungkin Ardian juga yang menanyakan juga bingung ya, di inbox-nya Pak Sena juga tadi di inbox teleponnya itu banyak banget penawaran dan lain sebagainya yang bahkan kita pun tidak pernah mengontak dan lain sebagainya, bahkan di WhatsApp juga gitu. WhatsApp kan di WhatsApp juga ya ada yang WA nawarin kredit mobil lah. Banyak tuh. Iya kan, nawarin kredit mobil, motor dan lain-lain. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Ini data kita itu dari mana, bocornya tuh kemana gitu. Nah memang ya kita tidak bisa menyalahkan pihak mana gitu. Dan juga kita juga tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri ya gitu. Kita daftar Shopee, kita daftar Tokopedia, kita daftar Marketplace dan lain-lain. Itu kan demi kebutuhan kita juga gitu. Data-data bocor bukan salah kita juga gitu. Data bocor harusnya salahnya si pengelola data tersebut gitu. Namun kita juga tidak bisa asal menuduh pihak mananya gitu. Nah, itu kesulitannya kita tidak memiliki aturan tersendiri atau khusus mengenai perlindungan data pribadi itu sendiri. Itu mungkin jawabannya Ardian atas pertanyaannya ya. Ya. Oke, teman-teman yang lain, terima kasih Ardian atas pertanyaannya. Ini teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Raka, izin mengingatkan barangkali absensinya ya. Oh iya, absensi ya, oke. Udah di kolom chat, saya mengetik lupa tadi. Absensinya sudah ada di kolom chat, jadi nanti teman-teman tinggal klik aja untuk isi data-data yang diminta ya di Google Form tersebut. Gitu. Oh ya, Pak Hasana, mungkin kita harus pahami dulu juga ya mengenai hate speech dan kritik. Kadang orang tuh mencampur adukan hate speech dan kritik. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan hate speech gitu. Nah, kita harus bisa membedakan antara hate speech dan kritik. Kalau kritik itu ditujukan atas kinerja kebijakan dari salah satu atau orang yang kayaknya menurut kita ini kurang deh kebijakannya. Menurut kita ini kayaknya harusnya nggak kayak gini. Kita punya solusi nih dan lain sebagainya. Itu namanya kritik. Tapi kalau hate speech, teman-teman bisa temukan hate speech tersebut di kolom Instagram artis-artis, selebgram dan lain-lain. Itu banyak banget hate speech. Nah, itu yang namanya hate speech gitu. Itu jadi teman-teman semua saya berharap paham ya perbedaan antara hate speech dengan kritik. Jangan dicampur adukan hate speech dan kritik gitu. Itu dua hal yang beririsan tapi berbeda gitu. Jadi memang seperti mural ya kemarin ya Pak Sena, mural dan lain-lain itu yang sedang ramai sekali di media sosial dan lain-lain. Mural itu kita harus pahami dulu, mural sebagai bentuk karya seni dan juga kritik atau hate speech gitu. Kalau memang itu tidak ditujukan atau tidak ditujukan secara langsung ya, kritikan itu kan ada yang halus, ada yang keras, ada yang kasar gitu. Dan menurut saya mural kemarin gitu ya yang viral di media sosial dan lain sebagainya itu menurut saya pribadi atau mungkin juga teman-teman nanti punya pandangannya tersendiri gitu, itu merupakan bentuk suatu kritik gitu, bukan suatu hate speech gitu. Kita harus membedakan. Kita juga sebagai manusia gitu ya, jangan terlalu fanatik, terlalu buta gitu akan satu hal gitu. Kita harus objektif dalam menilai hal apapun gitu. Nanti teman-teman juga di sini mungkin ilmu yang atau
bagian atau pembicaraan yang saya paparkan dengan Pak Sena semoga bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman semua di dunia kerja khususnya. Karena memang kita harus paham gitu apa itu hate speech, kritik dan lain-lain. Jadi jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah jalan gitu berkaitan dengan dua hal tersebut. Itu sih yang saya ingatkan gitu. Karena banyak banget nih Pak Sena yang masih belum paham antara hate speech dan kritik itu sendiri. Betul. Seringkali disamakan ya. Pada intinya ya mengkritik itu boleh, namun tidak perlu dalam bentuk hujatan lah ya, bisa dikatakan yang mungkin dengan kata-kata yang lebih sopan. Itu balik lagi etika ya, balik lagi ini makanya sangat penting sekali apalagi dalam penggunaan internet. Balik pada internet kritik ya boleh, namun tidak dengan ada unsur hujatan, mungkin lebih ke arah situ lah. Ya betul. Barangkali ada yang ditanyakan lagi? Ya teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan ke Pak Sena dan saya berkaitan dengan internet sehat tadi, sebagaimana dipaparkan oleh Pak Sena sebelumnya, dipersilahkan. Nah, ini Gusri resen lagi Pak Sena. Gusri, dipersilakan. Ya, silakan. Pak, ini bertanya bukan tentang materi hari ini, tapi tentang pengisian Google Form-nya, Pak. Oh ya, gimana? Ini tentang emailnya, pakai email pribadi apa pen, Pak? Email, ada email Pens ya? Yang sering diakses saja. Ya, yang sering diakses saja nggak apa-apa. Ya Pak, biasanya untuk penulisan nama di Google Form yang lain itu huruf besar semua, apa huruf kecil ada juga gitu Pak. Sebaiknya untuk pengisian Google Form, Pak. Akunnya Gusri aja apakah huruf besar semua atau campur huruf besar huruf kecil gitu ya, di depan huruf besar misalkan. Itu dipersilahkan gitu. Ya penting data pribadi, data-data terkait Gusri aja, emailnya apa gitu. Mau pakai email Pens boleh, atau mau pakai email sehari-hari gitu. Karena prinsipnya matkul Sameo dan Pens itu berbeda ya, gitu. Walaupun kita bekerja sama dengan Pens, tapi pengaturan nilai juga email dan juga jam kuliah juga kan ada yang berbeda juga gitu. Jadi diisi aja sesuai dengan email atau nomor telepon atau apapun yang sesuai atau yang sering Gusri gunakan aja gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilahkan. Kalau nggak ada, mungkin Pak Sena, saya mau ngasih tugas ya buat teman-teman. Ya. Oh iya, boleh. Silakan. Oke. Saya coba share screen ya. Tugasnya. Mohon diperhatikan, dicatat juga oleh teman-teman. Nanti juga akan saya share juga ya di grup WhatsApp-nya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai penggunaan internet ya. Penggunaan internet tadi dipaparkan oleh Pak Sena. Nah, saya minta kepada teman-teman semua buat esai mengenai fenomena penggunaan internet di masa pandemi COVID-19 disertai dengan contoh penggunaan dan dampak-dampaknya. Minimal 3 halaman ya, gitu. Contoh penggunaannya di penggunaan internet kayak misalkan untuk pendidikan bagaimana, di bidang lain bagaimana, dan lain sebagainya. Terserah teman-teman mau membuat tulisan seperti apa dan bagaimana, yang paling penting tema dan judulnya itu adalah seperti ini. Fenomena penggunaan internet di masa pandemi COVID-19, disertai dengan contoh penggunaan dan dampak-dampaknya. Tadi kan sudah ada ditanyakan ya sama Gusri, tadi sama Ahmad dan Ardian juga, dampak negatifnya, dampak positifnya. Nah, coba teman-teman dari paparannya Pak Sena tadi, coba dituangkan dalam suatu tulisan esai minimal 3 halaman. Nanti saya share juga ya kolom tugas ini. Tugasnya dikumpulkan paling lambat. Gimana Pak Sena? Dalam bentuk PDF ya? Ya, dikumpulkannya dalam bentuk PDF aja biar lebih rapih. Ya, dalam bentuk PDF ya. Sekali lagi dalam bentuk PDF. Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 13 September 2021. Nah, ini adalah pengumpulan tugasnya. Nanti minggu depan kita akan bahas beberapa esai atau tulisan dari teman-teman semua. Nanti kita pilih secara acak ya. Kita diskusikan ya. Ya, kita diskusikan. Dan teman-teman saya harap siap atau juga paham mengenai isi tulisan dari teman-teman sendiri. Gitu. Nanti saya share ulang ya di sini. Atau teman-teman boleh screenshot juga, dipersilakan. Nanti saya juga akan share ulang di WhatsApp. Perhatikan
deadline-nya ya hari Senin tanggal 13 September 2021. Nggak perlu banyak, cuma 3 halaman minimal. Kalau mau lebih dari 3 halaman juga nggak apa-apa. Oke. Ya, sudah jelas ya teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya ada, Pak. Gimana? Ahmad, silakan. Mau tanya. Mungkin masih berhubungan dengan internet atau sosial media. Ya. Jadi kan beberapa akhir-akhir ini atau mungkin baru-baru ini ada tren yaitu apa namanya? Ikoi-ikoyan ya. Ya. Jadi itu gimana sih pandangan dari Pak Raka sama Pak Saya baru Sena? dengar lagi. Oke. Jadi iya. Kayaknya update nih. Nah itu Pak Sena, saya izin menjawab duluan ya. Jadi fenomena ini semua lagi tren juga ya, si iko-ikoyan ini dimanapun gitu, semua orang pada menggunakan atau pakai iko-ikoyan karena salah satu influencer ya. Nah itulah salah satu dampak penggunaan internet yang positif ya, itu salah satu contohnya. Teman-teman bisa tuliskan juga di esai pendapat teman-teman seperti apa dan bagaimana. Pendapat saya pribadi itu bagus banget, malah menolong orang gitu ya. Ketika di masa pandemi ini semua serba sulit gitu ya, semua serba sulit. Memang nggak semua orang sulit kehidupannya, tapi kebanyakan sulit gitu kehidupannya. Nah ini ada salah satu influencer yang mau berbagi gitu, walaupun berbaginya rada ngehe juga ya sebenarnya kalau melihat di di story-nya gitu. Tapi itu salah satu hal yang bagus kalau menurut saya gitu. Tapi maaf ya, mohon maaf, ini dampaknya juga. Jadi walaupun banyak ada dampak positifnya, tapi ada juga dampak negatifnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, dampak negatifnya itu adalah ya orang-orang nggak kenal pun nggak segan untuk meminta gitu kepada orang yang nggak dikenal gitu. Nah, itu kan dampak, menurut saya dampak yang apa ya, balik lagi ya, kurang bagusnya. Ini saya pribadi ya gitu. Jadi memang satu sisi kita harus apresiasi niat orang tersebut untuk membantu, tapi di sisi lain mengakibatkan banyaknya orang yang ini ya yang minta-minta gitu. Mohon maaf jadi sebelumnya. Nah itu kalau menurut saya pribadi. Jadi memang mental ya permasalahan itu adalah mental seperti ini tuh ya, kita jangan sampai lah ada mental seperti itu gitu. Memang kalau dampak positifnya ya bagus gitu, banyak membantu orang dan lain sebagainya. Tapi dampak negatifnya itu adalah ya itu tadi, banyak orang-orang yang kita bahkan nggak kenal, kita nggak tahu orang itu ada di mana dan lain sebagainya, tapi ya minta ini dan lain-lain dan sebagainya gitu. Itu sih kalau menurut saya ya, Ahmad ya. Mungkin Pak Sena ada tambahan? Tapi bagus tuh bisa dijadikan isu ya. Ini Ya, juga saya baru memahami nih. Betul, itu bagus. Koyan, buat heboh ya. Iya, itu bagus banget. Menarik ini. Bisa diambil oleh siapa, Mas Ahmad tadi ya? Iya, ya sama Ahmad bisa dijadikan tulisan tuh, gimana tren si iko-ikoyan ini merambah dunia media sosial ya, internet dan lain sebagainya. Banyak artis juga ngikutin gitu. Nah, Ahmad di esainya atau di tulisannya mungkin bisa menuliskan ya, gitu. Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju alasannya apa, tidak setuju alasannya apa, gitu. Itu bisa jadi hal yang menarik sih. Jadi teman-teman juga kalau punya isu ya yang sama gitu, atau ibaratnya kayak ingin melampiaskan sesuatu gitu, kayak ini saya sebenarnya nggak setuju nih dengan hal ini, atau saya setuju tapi harusnya ada gini di media sosial, di internet dan lain-lain. Nah, bisa dituliskan di esai teman-teman. Nanti kita akan sharing, kita akan bacakan. Ini kita sifatnya diskusi juga gitu. Itu bagus Ahmad, bisa dijadikan esai tugasnya. Bahas saja ya, kita diskusikan. Ya. Baik Pak. Baik, ya, iko-ikoyan. Ya, itu menarik sih, bagus sih itu. Awalnya iseng nggak sengaja, taunya jadi bukan dimanfaatin ya, maksudnya diikutin sama banyak influencer lain gitu. Nah itu bagus sih, bagus. Nah, jadi Ahmad kalau setuju dengan tren atau isu tersebut, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Kalau setuju atau tidak setuju bisa juga dituliskan di esai tersebut, disertai dengan alasan-alasannya gitu. Karena ini kita sifatnya ini ya Pak Sena ya, kita kan akademisi ya, teman-teman semua di sini akademisi, jadi tidak maksudnya tulisannya teman-teman ya karya ilmiahnya teman-teman gitu. Kita akan menilai sesuai dengan bagus atau tidaknya bagaimana pola berpikir dari teman-teman mengenai isu atau tema yang diangkat gitu. Jadi bebas teman-teman mau menulis apa, mau setuju nggak setuju,
atau mau membicarakan fenomena yang lain gitu, dipersilahkan. Terima kasih ya Ahmad. Ini menarik juga nih, menarik untuk jadi Ya, bahan sama-sama diskusi Pak. ya. Terima Ya. kasih juga. Ya. Oke, teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tugas? Sebenarnya sudah paham ya, tadi seperti yang ditanyakan oleh Ahmad. Jadi, apapun isu, apapun fenomena yang terjadi di internet tadi ya, fenomena penggunaan internet di masa pandemi COVID-19 disertai dengan contoh penggunaan dan dampak-dampaknya. Apapun teman-teman yang ingin menuangkan dalam suatu tulisan, seperti Ahmad tadi, dipersilahkan. Apapun temanya, apapun. Intinya berkaitan dengan tadi ini topik pembahasannya, fenomena penggunaan internet di masa pandemi COVID-19. Itu karena luas ya, ini luas. Jadi teman-teman mau bahas apapun yang berkaitan dengan internet dan lain-lain, dipersilahkan. Ya, sepertinya sudah pada paham ya Pak Sena dan yang lainnya. Jadi kita akan bahas minggu depan di pertemuan ketiga. Nanti ini tulisan ini nanti akan saya share di grup WhatsApp dan pastikan dikumpulkannya tepat waktu. Nanti sebelum hari H, nanti saya dan Pak Sena juga akan meninjau dulu gitu tugas-tugasnya atau tulisan teman-teman. Ya, mungkin Pak Sena ini kata-kata terakhir sebelum ditutup kelas hari ini. Baik. Ya, terima kasih Pak Raka. Ya, terima kasih Pak Raka. Jadi mungkin closing statement dari saya itu di mana tadi lah balik lagi sesuai yang sudah saya paparkan terkait penggunaan internet sehat. Sekali lagi di sini rekan-rekan sekalian harus bisa lebih berhati-hati dalam mengakses internet, khususnya dalam penggunaan untuk pendidikan ya rekan-rekan sekalian. Jadi di sini diharapkan bisa mengetahui batasan-batasan dalam mengakses internet. Mungkin itu saja, Pak Raka. Kita tutup saja ya karena sudah menunjukkan pukul 10. Iya, sudah malam ya. Teman-teman juga besok harus bekerja dan beristirahat. Ya, terima kasih Pak Sena. Di Jepang pukul berapa yang di Jepang ya? Ya, Mas Ahmad pukul dan berapa? Busri ya? 12, Pak. Wow, kan pukul 12. Ya. Iya. Besok pagi harus kerja ini. Ya, semangat ya Ahmad dan teman-teman semuanya. Ya, semangat. Memang tidak mudah ya bekerja sambil kuliah, tapi insya Allah 5 sampai dengan 10 tahun ke depan pasti teman-teman akan memetik hasilnya gitu. Amin. Lebih banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Saya percaya itu. Ya, terima kasih Pak Sena atas kesediaan hari ini jadi presenter ya. Minggu depan kita bertemu lagi dengan saya dan Pak Sena. Teman-teman juga terima kasih banyak telah hadir pada kegiatan hari ini. Jangan lupa diisi absensinya ya di kolom chat, tinggal diakses atau tinggal diklik saja, dipersilahkan untuk diisi, itu juga jadi bahan pertimbangan kita juga. Dan juga saya mengingatkan untuk minggu depan supaya untuk lebih aktif lagi ya teman-teman yang lain, karena itu juga akan mempengaruhi nilai teman-teman nanti di akhir semester. Itu kita akan sangat menghargai apabila teman-teman aktif mau mencurahkan isi pikirannya gitu mengenai tema atau isu yang diangkat oleh saya dan Pak Sena. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Saya tutup kegiatan perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti di-share tugasnya ya oleh saya.